pertama-tama kita install dulu Laravelnya di sini. Ya, direkam. Dia menggunakan komposer aja. Kok nih di sini dia. Buka dokumentasi Laravel ya. Ini kan dokumentasi Laravelnya. Nah, kalau menginstal di sini getting started. Nah, install. Habis itu baru cari komposer. Kalau mau cepat tekan Ctrl F, baru klik komposer sini. Nah, nampak kan di sini. Baru kita copy. Dah. Habis itu kita cari tempat letak installnya. Nah, biasa kan di SAM kan letaknya. Di sini kita kan install Laravel nih. Nah, jadi install di sini aja di SAM seperti biasa. Habis itu buka cmd baru enter, baru kita paste tadi yang tadi ini. Habis itu baru kita nama projectnya, contohnya Laravel Crowd. Nah, baru enter. Cara installnya kayak itu. Oke, kita tunggu. Tes. Matikan suaranya. Dah, setelah kita install di CMD, ini lagi install nih Laravelnya. Install projectnya. Tunggu ya, ini tergantung internet juga nih. Dah, selagi kita nunggu ini, kita buat dulu database-nya yang bakalan kita projectnya. Kalau menggunakan navigate kayak ini, tapi kalau menggunakan PHP My Admin, tinggal gini aja, buka SAM. Baru kita buka PHP My Admin untuk buat database-nya. Ini pertama kita buat dulu database dulu sebelum kita buat main ke Laravelnya. Kita buat nih namanya database-nya DB Crowd, contohnya ini dia. Baru kita buat. Dah, setelah kita buat ini biar ini kosong nih. Nanti kita ingat ini nama database kita DB Crowd. Nah, yang tadi kan ini siap nih. Setelah udah siap, baru kita buka project Laravel di sini di Visual Studio Code-nya. Baru kita open folder. Letaknya yang tadi yang di SAM. Baru htdocs. Nah, baru kita cari project yang tadi itu. Apa namanya tadi? Apa? Laravel Cloud. Nah,
Nah dia, Di atas Laravel sih. Laravel Cloud. Nah, baru kita select folder. Terus kita tampilkan dulu isinya tadi. Ya pakai localhost. Ya. Apa nih? Laravel Cloud. Nah, baru public. Dah. Ini berarti sukses installnya kalau gini ya. Nah, habis itu baru kita konfigurasi database-nya. Pertama kita buka ini dulu, env-nya. Env, baru kita konfigurasi database yang telah kita buat. Apa nama database yang kita buat tadi? DB DB code dia harus sama dia. Harus sama dia. Ini kan DB code. Nah, DB code kan. Nah, habis itu kita kan bakal membuat code nih, contohnya buat tabel lagi kayak kan. Cara membuat tabelnya bisa melalui sini, bisa menggunakan migration, tapi lebih bagus menggunakan migration aja. Kalau menggunakan migration, tengok dokumentasinya soal migration, database migration. Tadi misalnya databasenya sama yang korup nih hilang, dia bahkan bisa diselamatkan menggunakan migration dia. Cara buat ini ya, cara buat migrationnya ini dah. PHP artisan make artinya membuat migration. Buatkanlah suatu tabel dari pesawat nih, contoh nih kita copy aja. Kalau menggunakan Visual Studio Code tinggal Ctrl J aja. Contohnya kasusnya apa dulu? Di kampus ya, ada tabel mahasiswa, ada tabel dosen. mahasiswa, dosen, dan juga mata kuliah ya, karena ada relasinya gitu. Dosen kan nanti punya relasi juga. Buat relasi juga. Ya, nanti ada relasi. Pertama kita buat table dulu. Kita copyin tadi. App bisa make migration create. Pertama kita buat table mahasiswa. Nah. Oke, lagi dibuatnya. Ini nggak pakai PHP artisan siapa? Nggak pakai PHP artisan. Enggak, pakai biasa aja. Yang lagi jalan dia. Udah mah, udah siap kan? Kalau udah, dia otomatis terbuat dia nih dia. Otomatis terbuat kan? Untuk tabelnya. Nah, sekarang kita buat lagi tabelnya dosen. Kita copy, paste, baru ini untuk dosen. Nah. Kan lagi dibuat nih. Yang sama aku beda sama tadi yang codingan ini, aku kurang loh, dia tuh kadang dia nggak pakai yang terminal itu. Boleh juga nih, ini bisa. Ini kan terminal juga nih. Sama aja. Sama aja pakai CMD. CMD ini terminal nih. Kalau dari ini dia pakai yang terminal itu, tapi kalau aku nih pakai yang CMD. Sama juga ya. Sama CMD. CMD juga dia. Itu fiturnya tuh. Ada fitur CMD di dalamnya. Di Discord-nya itu ada. Ada dia. Tinggal satu ini aja. Habis itu baru mata kuliah. Nah, ntar lagi kita buat tabelnya. Nah, pertama kita ini udah dibuat semua ini. Ada tabel mahasiswa, ada dia. Nih. Ada tabel mahasiswa, dosen, mata kuliah. Pertama kita buat dulu untuk tabel mahasiswa fieldnya. Di dalam tabel mahasiswa apa aja yang ada? Name. Berarti kita buat tabel tanda panah, tipe datanya varchar. Kalau di sini namanya tipe datanya string. Ada nih. Yang ada nih, ada dia yang dalam kurung ini dia ada isi dua variabel, yaitu ada variabel kolom namanya dan juga variabel panjang datanya. Pertama kita buat nih untuk nama, panjang data nama itu berapa? Contohnya ada berapa? 20. Nah, nih ada 20. Untuk nama kita buat lagi
string apa yang ada dalam mahasiswa. Hmm? Name. Ini name. Apa? Panjang datanya 10, tipe datanya varchar atau string. Ah? INT atau string. Varchar atau INT bebas sih tergantung kondisi. Bisa menggunakan varchar. Gini loh, kalau misalnya kayak name, nomor NIP itu kalau bisa pakai varchar aja. Kalau integer tuh gunanya kalau misalnya ada harga kan bakal ditambah. Untuk penjualan tambah nih, kita harus gunakan integer. Kalau gunakan varchar dia bakal susah dia nanti. Bisa, cuman dikonversi lagi jadi integer lagi. Akan bakal ribet. Ini langsung varchar aja buat. Ini apa nih? Dah, habis itu sama alamat ya. Table. Nah, kalau alamat kita pakai tipe data teks aja. Dia ada tipe data teks. Nah, di sini alamat. Kalau mau tengok semua tipe data ini, di sini ada nih. Di apa di migrationnya? Nih tipe datanya. Ada tipe data big increment, big integer, boolean, char. Nih tipe data semuanya string ini tadi. Tipe data ini yang berlaku. Ada foreign, kalau pakai ada foreign key-nya, dia wajib pakai foreign ID. Nanti dijelaskan itu. Dah, habis itu baru kita buat untuk dosennya. Apa? Ya sedikit aja. Sama kita tadi. Pertama kita buat ini table apa string nama ya kan, habis itu nip, habis itu alamat. Dah itu aja ya. Habis itu yang mata kuliah lagi, tabel mata kuliah. Baru kita buat nama mata kuliah sama kayak tadi, tabel string nama mata kuliah, kode mata kuliah. Habis itu aja ya. Yang relasinya berarti mata kuliah ada dosennya kan, berarti dia tabel foreign ID nih, foreign ID yaitu dosen ID, tabel dosen ada relasinya dan sama yang apa mahasiswanya, table foreign ID. Nah ini yang mahasiswa ID. Nah ini udah semua ini, baru kita migration kan dengan cara PHP artisan. Tolong di migration kan apa Rip? Make migration ya, gak usah PHP artisan migrate titik 2 fresh ya. Titik 2 2 kali. Fresh sekali migrate. PHP artisan titik 2 fresh. PHP artisan migrate titik 2 fresh titik PHP artisan migrate. Ini dia. Titik 2 fresh. Ini aja beringat ya. Beringat aja fresh dah. Dah selesai kan? Kita lihat apakah ini sudah terbuat apa tidak. Kita lihat di sini. Mana yang tadi? Boleh navigate bisa di PHP admin juga bisa, sama aja nih. Nah, ini kan bercepat menggunakan navigate aja. Ini apa ya? Kok banyak isinya? Ini contoh nih. Ini apa nih mutasi tadi nih? Mana dia di background? Mana? Reverse dulu. Ini aja biar enak. Atau gini lah. Nah, ini kan tadi kan. Coba kita refresh. Temen-temen jiwa kan? Ada dosen. Ini kan. Kita tengok desainernya. Kan dibuat nih.
ya kan. Yang kayak violet password reset ini abaikan aja, ini memang bawaan dari Laravel-nya. Dan juga usernya juga dibuat nih fitur loginnya ya, cuman tabelnya aja, cuman kalau kayak login tampilan tuh belum lagi, itu buat kita buat sendiri, cuma tabel udah auto dibuat sama Laravel ya. Nah, habis itu baru kita buat relasinya. Kalau untuk membuat relasinya, pertama kan nih foreign key dosen ID kan, kita bakalan berelasi ke tabelnya dosen. Nah, caranya itu ini ya. Pertama kita construct, lupa juga nih. Nanti ke sini cara relasi. Nih, ini ya. Foreign key construct. Ini caranya. Nah, pertama kita copy di sini. Nah, foreign key apa? Foreign key ID namanya dosen kan. Dia akan pergi referensi dari ID tabelnya apa? Tabelnya dosen. Referensi dari tabel apa? File ID ini kan. Dengan nama tabelnya tabel dosen. Ini tabel dosen. Ini dosen. Nih terus nih ketika di delete dia akan ikut delete, ketika di update dia ikut juga update ya. Sama kayak belajar relasi kan ada on delete sama on update kan. Kalau menggunakan Laravel gini, ada on delete cascade berarti ikut terhapus. Kalau misalnya tabel masternya tuh terhapus, tabel bawahnya juga bakalan terhapus. Tabel master tuh kayak dosen, mahasiswa. Nah, di bawah master itu kan apa? Di bawah master itu kan ada tuh mata kuliah ini yang di bawahnya itu. Aku lupa namanya. Dah, ini relasi. Dah. Kita relasi yang mahasiswa lagi. Copy aja yang ini karena kita udah tahu ini, kita copy aja. Nah, baru kita paste, sesuaikan. Dia bakalan referensi dari ID-nya mahasiswa. Jika dihapus dia bakalan terhapus, jika tabel master update dia bakal ikut terupdate. Nah, baru kita lagi PHP Artisan Fresh Migrate Sheet. Nah, sukses kan? Baru kita lihat. Menjalankannya berarti PHP Artisan yang kan? Ini tinggal udah ada kan? Cara berrelasi dan Udah relasi dia kan? Ya, dari relasi ini nih pakai migration, misalnya database ini hilang nih, sampai kita download lagi nih, data kita bakal kembali karena codingnya Laravelnya masih ada. Tinggal PHP Artisan ya invest aja lagi, kembali lagi, nggak perlu kita buat sesuatu lagi dong. Itu dia kelebihannya. Enggak, Navigator rusak asalkan codingnya masih ada. coding Laravelnya penting. Codingannya penting. Dah, ini kita udah buat nih. Habis ini baru kita buat modelnya. Dia ada 3 model mata kuliah, model mahasiswa, dan model dosen. Nah, kita konfirmasi dulu yang itunya. Cara membuatnya, pertama PHP Artisan apa? PHP Artisan Make model. nama model. Nah, pertama kita buat modelnya mahasiswa. Kalau bisa namanya kelas kan atau file, biasakan huruf kapital, huruf besar. Mahasiswa. Nih. Oke. Dah, habis itu modelnya dosen. D ini harus huruf besar. Dosen. Dah, habis itu mata kuliah. Dah. Nah, setelah dibuat baru kita cek nih. Model kan ada di app models, ini dari buat nih. Pertama kita konfigurasi dulu mata mahasiswanya dulu, tabel master dulu. Pertama kita tentukan dulu protected tabelnya mahasiswa sebagai penekanan bahwasannya ini adalah model dari tabelnya mahasiswa sebagai penekanan. Tengok sini, ini kan mahasiswa nih, mahasiswa dia harus sama di sini sebagai penekanan biar nggak error ya. Habis itu kita akan mengatur ketika di input apa saja yang bakal masuk. Dia ada protected variable dan juga ada protected worded.
namanya. Nih, protected worded. Kalau protected variable, dia ketika data itu di input, data mana yang bakal masuk. Nah, ini data yang akan masuk nih, yang boleh masuk nih nama, name sama alamat. Kalau ID sama ada waktu template tadi itu biar otomatis dia buat sendiri. Jangan diganggu. ID kan udah auto increment. Itu guna protected variable. Tapi kalau protected worded, file mana yang nggak boleh diganggu. ID kan nggak boleh diganggu, tapi selebihnya tuh boleh kita input secara manual. Nah, itu dia berbedanya. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh masuk. Ini yang boleh masuk nih. Contohnya yang boleh masuk kelas ini siapa? Alin, Firna, Arif. Contoh. Kalau protected worded ini siapa yang nggak boleh masuk kelas? Ajo, Rinaldi, itu dia. Nah, tapi kalau bisa pakai ini ya, ada juga protected primary key. Sini dia. Apa nih? Model ini, tapi kalau migration harus pakai model. Migration boleh nggak pakai model yang bikin manual kayak apa? Cuman kalau punya dia pakai model biar kita Ya, biar lebih konsep MVC-nya tuh ada model, view, controller. Kalau tidak ada modelnya, itu bakal merusak konsep MVC-nya. jadi view semua juga semua. Biar nggak rusak, biar rapi dia. Tujuannya rapi ya, ribet tapi terstruktur dia. Orang mudah membacanya sama programmer. Nah, pertama baru kita buat protected primary key, baru sebagai penekanan bahwasanya mahasiswa ini kan primary key-nya ID kan. Ini dia ID. Dah. Habis itu nantilah kita buat dia. Ini kita copy aja. Ini bersama nih. Copy yang tadi yang dosen. Dosen model ya. Yang dosen model. Ini dosen model, sesuaikan aja. Tabel ini tabel dosen. Yang boleh diisi itu di dalam dosen itu cuman nama, NIP, alamat, protected primary key-nya K. Yang di bawah ini kayak misalnya proses input data, kayak ada create, update, prosesnya itu loh. Select bintang from mahasiswa. Di sini kita aturnya di modelnya. Nggak perlu pakai situ loh. Ya, nanti kita lanjutin. Habis itu yang mata kuliah lagi kita atur lagi. Nih, protected table mata kuliah. Nih, variable yang boleh diisi itu nama, kode, dosen ID sama mahasiswa ID. Primary key-nya ID. Habis itu baru kita buat CRUD-nya. Kan ada konsep MVC kan, model, view, controller. Modelnya kita udah buat. Baru kita masukkan view. Itu aja urutannya, model, view, controller, MVC. M-nya kita udah buat nih. Ya, minimal dasarnya kita buat, konsepnya dari kita buat. Habis itu baru kita masuk view. Baru kita buat view-nya. Itu caranya biar lebih paham. Baru kita buat view di sini, resource. View. Welcome-nya aja kita otak-atik nih. Apa nih? Merah nih. Ini apa nih? Beranda. Ini beranda. Baru kita sambil lihat sini. Mana dia? Macam beranda kan? Pertama kita buat beranda dulu, masuk ke link situ. Pertama ada link. Ini beranda nih, satu. Kalau ini bisa kan, HTML kan? Beranda. Kita buat link dulu. Pertama nih linknya marah ke tabelnya mahasiswa, isi semua mahasiswa. Terus ini tabelnya dosen sama mata kuliah, dosen mata kuliah. Baru kita lihat, kita kan, baru kita jangan lupa spasi BR
BR untuk spasi. Nah, habis itu ketika diklik mahasiswa dia akan otomatis pergi ke mahasiswa kan. Nah, kita buat dulu rootnya, baru kita masuk MVC, bahkan masuk C. Nah, rootnya itu dia di tengah-tengahnya itu root sama kayak jalan pintas, sama kayak lampu merah. Ya, lampu merah. Ya, kita berada di ini lampu merah simpang 4 nih. Kita di sini, ya kan? View. Kita mau belok kanan ke controller, tentu ketika mau belok ke kanan itu rootnya. Di tengah-tengah nih rootnya. Nah, itu dia. Habis itu baru kita buat rootnya. Tapi karena kita pakai localhost, nah kita gunakan ini kayak aset apa namanya itu. Ini. Coba tengok apa namanya, aku lupa, dia harus apa juga itu dia. Kami pakai artisan. Boleh artisan boleh. Nah, cuma ini sekalian kita belajar juga kan, kalau menggunakan aset itu lebih bagus, kita localhost-nya dapat, PHP artisan juga dapat. Ini bisa langsung. Ya, kalau menggunakan PHP artisan aja, dia cukup PHP artisan aja, ketika dia pakai localhost dia bakalan error, dia larinya kemana. Mending menggunakan itu lagi. Berapa itu sana? Berarti walaupun kita pakai aset, tapi tidak apa-apa kan kalau pakai artisan atau pakai aset. Lebih baik pakai aset, ketika menggunakan PHP artisan dia nyambung dia. Kalau nggak pakai aset dia harus pakai PHP artisan. Itu aja. Nah, coba gunakan itu. Gini, tinggal copy aja, nanti kita hafal aja. Nih, copy aja sini. Aset. Ini dia, copy sini. Nah, ini aja yang harus kita ingat. Kalau bisa catat di sini kan. Nah, baru kita buat rootnya. Ini kalau ke mahasiswa dia akan mengarah ke mahasiswa. Bebas sih, boleh mahasiswa, boleh gini. Yang penting dia nyambung dia. Tapi karena ini entitasnya mahasiswa, kita buat nih mahasiswa. Kalau ini dosen. Nah, kalau ini mata kuliah. Ini baru mata kuliah. Nah, baru kita tengok tampilannya. Coba dulu. Coba nih mahasiswa. Error. Karena rootnya belum dibuat. Baru kita masuk ke webnya, rootnya. Sebagai nih perantaraan. Ini ketika dibuat dia akan bagi ke rootnya. Baru kita buat rootnya dulu lagi. Jalan ya. Nah, kita menggunakan resource saja. Ya, cara membuat apa? Nah, kita buat dulu. Kita pakai resource aja ya. Kalau gunakan resource, kalau bingung nih codingannya, tengok di dokumentasi, tengok di search namanya resource. Nih, resource controller. Nah, ini dia. Cara nih. Pertama kita buat dulu controller dulu ya. Nah, buat controllernya. Kita kan baru kita buat controller dulu. Cara membuat controllernya PHP artisan. Tolong buatkan make controller. Nama controllernya pertama mahasiswa controller strip resource. Karena kita menggunakan resource ter. Error dia. Apa error? Coba lagi. Coba lagi ya. PHP artisan controller mahasiswa controller. Sukses kan? Nah, habis itu kita buat lagi yang dosen. Controller dosen. Enter. Nah, habis itu mata kuliah. Huruf awalnya harus huruf besar ya. Mata kuliah. Dah, sukses kan? Kita cek lagi apakah sudah terbuat apa tidak. Kalau cara ceknya di app http controller. Ini kan bukti yang dibuat nih. Dah, baru kita panggil dia.
cara manggilnya nih dah, kita copy deh. Kan ada kata ini, cara panggil rootnya di web ini gini, tapi dengan syarat kamu harus panggil juga dia di use-nya di atasnya tuh. Nah, baru kita copy, baru kita paste. Pertama nih mahasiswa controller nih, mahasiswa controller. Kan ada 3 nih, ada 3. Ini mata kuliah controller, ini dosen controller. Nah, coba kita balik ke view lagi. Foto seperti tetap. Enggak, maka kita balik ke view lagi. Ketika kita klik mahasiswa, nih, klik mahasiswa, dia otomatis pergi ke web dulu dengan syarat ini dia rootnya mahasiswa. Nah, ini kita ubah berarti mahasiswa. Pergi ke mahasiswa, dia akan pergi lagi ke controller. Nah, baru nyambung konsep MVC nya kan, model kita buat view controller, masuk ke controller lagi. Itu dia. Ini kita tinggal sesuaikan aja yang di bawah sesuai dengan ini. Cuman kalau biar lebih nyambung, ini nanti kita buat yang bawah nih. Kita coba mahasiswa dulu. Ketika diklik mahasiswa, dia otomatis pergi ke mahasiswa controller. Kalau di tabel kebenarannya dia otomatis pergi ke index. Sebagai contoh kita contohkan lah pakai DD Fardam Day. Nih. Ini index. Kita coba. Baru kita coba lihat mahasiswa. Ini index. Berarti dia masuk kan? Berarti dia benar. Pelan-pelan dia. Ketika dia udah benar, baru kita return view, baru balik ke view kan, MVC, balik lagi dia ke view lagi, mahasiswa index. Karena modelnya udah kita buat, modelnya auto terbuat nanti itu, dari buat langsung loncat ke view. Baru kita buat apa resource-nya, view-nya. Buat view-nya sini, view. Kalau bisa buat dulu foldernya mahasiswa, M-nya urut besar aja berapi. Di dalam view mahasiswa ada namanya file index.blade.php. Dah. Ini udah kita buat nih. Coba lagi. Ini apa? Tabelnya mahasiswa. A1 tabel mahasiswa. Tengok kontrolernya kan sesuai kan, harus disesuaikan. Mahasiswa return view, dia terletak di folder mahasiswa di dalam indeksnya mahasiswa. Kan ketika diklik langsung masuk ya. Coba kita tes lagi. Ketika diklik mahasiswa, dia akan masuk ke tabelnya mahasiswa. Udah kan? Habis itu baru kita buat, dia pertama kita harus tahu juga sih dalam file view-nya mahasiswanya apa saja. Yang pertama ada header, ini kan apa, belajar HTML dasar. Ada header, habis itu ini ada tambah nih, kita bakalan membuat nih sebagai tambah mahasiswa. Ini tabelnya yang bawah nih. Kita harus ingat juga. Pertama kita buat dulu link untuk tambah mahasiswa. Habis itu kita buat juga link untuk kembali. Nah, ini kan masih jelek ini. Kalau bisa pakai button aja. Coba ulang lagi. Kita pakai button aja. Button, di dalam button tuh ada link, ada href. Nih. Ini tambah. Gini dah. Tombol. Nih. Ada tombol. Tambah mahasiswa. Tambahilah, tambah. Ini kita copy aja. Ini kembali. Tengok. Dah, balik kan? Ini tunggu. Kembali. Pertama kita buat tambah dulu. Nanti kita buat tambah ya. Ini bakal kita fokus yang bagian sini loh. Tampilkan dulu. Ini kita kosongin dulu. Dah. Kan di bawah rencananya kita bakal membuat tabel kan. Baru kita buat tabelnya. Cara buat tabel ya. Pertama tabel
Nah, Bisa kayak gitu. nah Tahu. pokoknya table ini ya caranya, ada table, ada headernya, ini header nih, ada bodinya. Oh, langsung banyak. Kayak mana tadi? Nah itu pakai extension tuh namanya. Nah kan di dalam tabel mahasiswa ada apa? Di dalam database-nya ada nomor. Tuh table bordernya di bordernya 0 satu. Nah, coba. Nah. Ini boleh nengok referensi nanti kan. Maksud bapak tuh mana? Kalau referensi. Boleh kan? Oh, enggak lucu kan? Dia enggak apa tuh dia. Sempat-sempat lah kita nanti tengok YouTube ada kan dia. Dengar suara ada suara apa Facebook. Enggak sekali yang betul di pakai. Dia kata sama. Ini. Nah, kita coba ya, ini ada nomor ini dalam mahasiswa nih. Ada nomor, nama, NIM, alamat. Ini nama, NIM, alamat. Tapi dia nggak harus urutan juga sih. Kalau biasa NIM di atas aja, NIM duluan aja. NIM, nama, alamat. Alamat. Aman lah. Nah, cek lagi. Dah. Nah, dapat kan? Kurang itunya. Apa yang kurang? Bawahnya lagi. Apa lagi? Bawahnya abaikan aja karena kita bakalan query. Kita ngambil query ini kosongin aja. Oh, ini kurang gara-gara kita yang nggak bisa ya. Kan ada tulisan 3 tadi. Ya kan begini, yang boleh menampilkan cuma ini. Yang time state itu nggak usah. Nah, cara nampilkan bawah lagi. Pertama dia ada dua cara. Pertama cara manualnya di sini kita isinya, ya kan? Bisa jalan ada untuk panjang kali kok pakai. Apa? Enggak ada yang bisa. Gimana? Cara biasa atau caranya apa? Cara yang biasa aja. Nah, yang biasa ya, kita buat isi tab dulu ya. Ini tabel mahasiswa. Ini mahasiswa. Baru kita buat nih. Namanya pertama Arif. Ini Arif, Widi, Pratama. Ini aja. Syafirna, Miftahul sama Cipta Dana. Karya. Nadine, Selvi sama Priyani. Habis itu Alin. Ini Itu nimnya. nama semua dulu tadi. Ini alamat Walu. Nah, Enggak apa-apa. Aduh. Firna. Firna. Tunggu panjang. Bubu. Enggak boleh. Kubang. Jangan. Itu siapa? 5 lah ya. Kenapa sampai itu? Oh, Adit, Bumi, Rasul Karya. Dah. Satu lagi. Dina. Ini nimnya. Tanam. Panam. Dah. Baru kita save. Dah. Dah. Baru kita panggil datanya. Tampilkan dulu. Ya, baru kita ambil datanya. Ini kita masuk view nih. View yang ini anggap udah selesai nih. Baru kita coba kembali. Kita buat rootnya untuk kembali ke beranda. Kita copy ini, baru kembali. Kalau kembali kan rootnya ini dia. Selesai saja. Baru kita cek tes lagi. Dah, kalau ketika klik kembali, dia akan pergi ke beranda. Dah. Hah? Iya, kalau kembali kita buat hrefnya. Ini URL ini. Ini kan Yang tadi ya. Ya. Kan rootnya slash kan ini dia. Balik ke welcome, balik ke kembali dia. Rootnya letak ke HP. Dia balik view. Root kembali ke itu ke Linknya tuh. Jadi dia ada untuk kembali kan. Ya. Dah. Habis itu kita mau menampilkan nih data-datanya, kita panggil datanya. Kalau misalnya memanggil data, itu gunakan model mahasiswa berarti ya. Dah. Kita buat fungsinya. Public function tampilkan mahasiswa nih. Public function tampilkan, kalau bisa tenor besar aja. Tampilkan mahasiswa.
Oh ya, ini ada relasi nih. Ada relasi nggak? Ada di mahasiswa mungkin nggak di mata kuliah di luar. Di mahasiswa kayaknya ada tuh sama di mata kuliah. Nah, cara membuat ini ya gini dah cara relasinya. Pertama public functionnya mata kuliah. Sesuaikan dengan modelnya. Apa nih modelnya? Mata kuliah. Nah, dia kan mata kuliah tuh ini one to many lagi nih. Mahasiswa ya mata kuliah mahasiswa one two mahasiswa hanya bisa membeli satu banyak mata kuliah berarti one to many kan, satu banyak, satu mahasiswa bisa memiliki banyaknya mata kuliah kan, berarti has many mata kuliah belongs to itu ya coba tampilkan dulu nanti lah ini tampilkan dulu. Kalau cara nampilkan ya ada tampilkan semua data mahasiswanya aja. Coba public function tampilkan mahasiswa. Nah, cara tampilkan mahasiswa itu cukup ini dah. Kalau bingung tengok sini di dokumentasinya. Kalau di dokumentasi itu namanya ilokon. Ya, ilokon namanya. Ilokon. Ini dia, ilokon ORM. Ini ada nih, ada primary key. Kita ingin menampilkannya. Coba sini cara nampilkannya. Cara nampilkan ini dia. Ini. Flag all. Contohnya. Berarti kita bakalan menggunakan mahasiswa all. Tampilkan semua tabelnya dari mahasiswa. Coba kita ini dia cara nampilkannya. Berarti ini mahasiswa all itu ditampilkan, kita bungkus lagi ke dalam variabelnya mahasiswa. Nah, habis itu baru return kan tampilkan mahasiswa. Nah, ini apa nih query-nya nih, cara nampilkan seluruh mahasiswa. Ini cara query-nya. Habis itu kita akan balik ke controllernya. Ini index nih. Sebelum dia masuk ke view-nya mahasiswa index, kita panggil dulu modelnya. Cara nampilkan modelnya sama kayak konsepnya OPP. Pertama kita buat suatu objeknya itu mahasiswa. Baru kita panggil model mahasiswa. Habis itu kita panggil functionnya dari objek tersebut mahasiswa. Kita panggil objeknya. Objek kan tampilkan ini mahasiswa kan. Dah. Terus cara ceknya apakah dia masuk atau tidak, gunakan vardam day. Nah, ini kita bungkus juga ini menjadi sebuah data mahasiswa. Untuk menampilkan outputnya aja vardam day di box. Ya, ada di array dia. Nah, ya kita tes ya. Dan ini kan udah kita buat nih. Kita cek deh apakah datanya masuk atau tidak. Kita cek lagi, baru kita refresh. Tengok nih, ini ada array nih, items. Berarti masuk nih. Masuk nih kan? Nih di atributnya. Nih ada Arif nih. Berarti masuk semua nih. Nah, kalau udah masuk semuanya, baru kita lemparkan ke dalam view dengan cara pakai with data mahasiswa. With mahasiswa, kita buat variabel mahasiswa dengan isi parameternya data mahasiswa yang tadi yang di atas. Nah, habis itu kita lempar lagi ke view-nya mahasiswa, baru kita tampilkan di dalam view-nya HTML-nya.
Kalau cara nampilkan itu gunakan for each. Kalau kita gunakan tekniknya blend force nih, for each. Dah, Pakai wifi, aku pakai wifi. for each. Ini kita bungkusnya di di antara, bukan body, di sini aja, di sini Rasanya kita bungkus di antara sini, di TR nya untuk manggilnya. Habis itu for each kita panggil data yang tadi kan, datanya mahasiswa alias MHS. Ini dia mahasiswa, yang mahasiswa dengan aliasnya MHS. Nah, habis itu baru kita tampilkan. Ini kan nomor nih. Nanti kita pertama kita tampilkan dulu mahasiswa nama, ya kan? Nama mahasiswa, bukan mahasiswa, MHS. MHS nama, MHS NIM, habis itu MHS alamat. Nah, baru kita cek lagi. Nah, masukkan datanya kan, cuman nomornya lagi. Kalau menggunakan ini kalau nggak salah namanya iteration, namanya iteration Laravel. Oh ya, loop iteration untuk bisa nomor itu bisa kayak nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dia otomatis itu dia. Yang ini gunakan loop iteration otomatis ya 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Nah, baru kita tampilkan. Nah, sini kan, dan tampilkan ini dah datanya. nanti aku coba lihat ya. Nah, oh ya, aksinya lagi ya, aksi editnya belum buat lagi. Ya, aksinya hapus. Nah, baru kita buat aksinya, aksi. Nah, ini aksi kita buat nih. Nah, tuh. Aksi itu dia ada hapus sama edit sama delete. Ini yang sendiri. Maksudnya kita senang hari ini kita lagi sama saya. Iya juga. Emang kita teori nggak pulang lagi kayak semester kemarin. Nathan ini menghancurkan harapan aku aja. Kalau menurut Biarkan aku bahagia lihat tes. sini lagi. Cara membuat coding itu kan? Ini nggak belajar. Ini kali bikinnya. Iya belajar. Nah, ini hapus nih, hapus sama edit. Masuk dulu. Nah, Masuk dulu. Karena ini belajar. Jadi. Ini ada. nah, kita buat edit sama hapus. Pertama kita coba hapus dulu ya. Kalau cara hapusnya ini ya, salah begini. Baru kita buat ini hapus. Ya, kita bawa from ke hapus. Dah, ini udah kita buat nih. Tampilan indeksnya udah selesai. Sekarang mau masuk fitur tambah, edit atau hapus. Mau coba tambah, edit atau hapus? Tambah lagi. Hapus murah. Editnya susah. Tambah. Hapus itu gampang kali. Tuh, tambah. Cek. Pertama kita buat dulu. Kan view. MVC kan, modelnya udah kita buat. View, kita masuk dalam view dan otomatis kita bakal pergi ke controller. Nah, dengan dijebatanin dengan root. Nah, pertama kita buat root dulu lagi. Root untuk tambah. Kalau root untuk tambah, cukup ini aja. Nah, kita kan berada di apa nih? Di rootnya mahasiswa. Kalau tengok di tabel kebenarannya,
di sini dia. Kalau misalnya create dia bakal bentuknya apa sih? Ini dia. Kalau misalnya kita pergi ke create nih, apa yang harus kita buat? Ini dia. Contohnya foto create. Berarti kita tambahkan create-nya berarti. Untuk bisa masuk ke dalam create. Nih, create nih. Dah, ketika masuk ke dalam create kan berarti kan masuk ke dalam web kan, karena kita udah menggunakan resource kan, jadi nggak perlu langsung aja ke controllernya. Berarti otomatis pergi ke create. Iya, create. Coba kita cek lagi masuk create apa enggak. Cek ya. Woi, dash nih. Dah. Kita cek nih kalau masuk benar dia. Nah, coba kita cek, kita refresh dulu. Nih. Tengok yang di bawah ini kan ada nih localhost, project, graphic road, public, mahasiswa, create. Berarti benar nih. Coba kita tes. Kalau ada woi berarti benar. Nah, woi benar berarti kan? Masuk berarti. Dah. Itu dia. Ini create nih. Ketika udah kita masuk dalam create, kita akan mengarahkan lagi ke dalam return view mahasiswanya create. Di dalam folder mahasiswa ada indeksnya, ada filenya create. Baru kita buat create-nya. Buat file create-nya lagi di sini dalam foldernya mahasiswa. Apa? Create. Nih. Create. Ya, folder view ya. Ya, blade PHP dah. Baru kita buat HTML-nya. Cek lagi benar apa enggak. Ini create nih. Create H1 tambah mahasiswa. Nah, coba cek lagi benar apa enggak. Coba kita create tambah, dia kembali dalam view ya, dalam create tambah mahasiswa. Nah, kan baru kita pakai asumsi misalnya kalau dalam create-nya mahasiswa ini pasti ada header tambah mahasiswa, ada inputnya kan, dan juga ada submit atau simpan. Pertama baru kita buat inputnya. Kalau masalah input menginput kita gunakan from tipe datanya dengan metodenya post. Nah, kalau masalah action nanti kita buat. Pertama kita buat tampilan dulu UI-nya. Berarti sesuai dalam database kita bakal input nama, name sama alamat ya. Baru kita buat input 2 tipenya text. Dah, name-nya itu nama. Kalau ID abaikan aja, ini gunakan JavaScript nih. Dah, cek lagi. Masuk kan? Pertama kita buat dulu enggak kata-kata nama itu jangan gunakan labelnya kita buat dulu label for nama ini nama titik 2 jangan lupa. Dah nama dah. Habis itu baru kita buat apa, kita PR dulu spasi, copy aja biar cepat. Dah. Habis apa lagi? Name. Name tipe datanya nomornya kita coba tes dulu ya. Ini name-nya name. Nah, baru PR untuk spasi. Nah, copy lagi. Habis itu untuk alamat. Ini alamat. Tipe datanya teks, name-nya alamat. Ini alamatnya harus bisa ya beringat. Nah, baru kita tengok. Ya kan? Habis itu baru submit itu pakai button aja, button tipe submit, baru simpan. Nah, simpan. Terus kita buat untuk kembali, button tipe submit untuk kembali. Ini pakai link aja, kembali. Kalau kembali kan apa yang kayak tadi dia kembali ke mahasiswa untuk kembali kembali ke sini kan, balik sini kan, tambah sini. Nah, sekarang kita buat nih biar bisa terinput semua datanya. Pertama kita buat lo actionnya, ketika di input dia akan pergi kemana kan, tengok di tabel kebenarannya lagi.
ketika di input dia akan harusnya pergi ke store. Store. Tengok sini, kalau pengen pergi ke store apa buatnya? Berarti metodenya post dengan URL-nya ini foto. Berarti URL-nya mahasiswa berarti kan. Nah, baru kita copy sini. Berarti ini mahasiswa. Tipe datanya post. Jangan lupa tokennya SCRF. Nah, setelah dia masuk dia pasti otomatis pergi ke store kan. Kita cek lagi masuk apa enggak. Kita ceknya sini aja. DD. Dah, woi, dah. Baru kita cek sini. Habis itu baru kita tes nama, NIM, alamat, kita simpan. Masuk apa enggak? Kalau misal masuk, ada masuk atau error dia. Lagi tes lagi, refresh lagi. Dah, NIM, alamat, tes lagi. Masuk kan? Woi, berarti masuk. Habis itu kita tangkap data lagi. Ketika ada masuk dalam store, baru kita tangkap data itu. Pertama data yang mau kita tangkap itu kan tengok sini. Ada nama, NIM, alamat yang bakal kita tangkap. Kita bungkus dia dulu. Nama. Kita tangkap dia dengan cara ini dia request input dari name-nya tuh nama, ya kan? Habis itu baru NIM request input dari name-nya itu kan name. Nah, habis itu baru alamat. Nah, ya bikin semua. Setelah kita udah tangkap, berarti dia otomatis kita buat dulu ini data itu masukkan dalam array aja, sesuaikan di database-nya ada nama kan, nama, NIM, alamat, ya kan, pilih kan nama, NIM, dan juga alamat. Isi dari nama ini adalah variabel dari nama, ini dia isi dari filenya itu sesuai dengan database-nya, nama, NIM, alamat. Yang ini kan diambil dari sini isinya ini kan. Nah, kita masukkan di dalam data. Habis itu baru kita masukkan ke dalam database-nya, tabelnya mahasiswa. Kalau bisa jangan buat di sini, buatnya di model aja, gunakan modelnya mahasiswa. Nih. Baru kita buat public function tambah nih. Tambah mahasiswa lah ya, tambah mahasiswa. Ini data ini kita pengen nangkap sebuah data yang ditangkap lagi dalam controller. Nah, ketika data itu sudah kita tangkap, baru jalankan mahasiswa create tambah dari data ini, data yang udah kita tangkap dalam array. Nah, setelah modelnya udah kita buat, baru masuk dalam controllernya. Kita panggil dulu modelnya. Pertama kita buat satu objeknya mahasiswa, new, modelnya mahasiswa. Baru kita panggil functionnya, baru functionnya kan tambah mahasiswa. Dengan datanya ini dia, kita ambil data ini, tangkap data ini. Ini data yang kita tangkap. Setelah ditangkap kan bakal masuk sini dia. Ya. Nah, setelah ditangkap baru return redirect, dia akan diarahkan ke ikan. Kita buat function dalam modelnya ini ya. Mau nanya, beda return free sama return redirect itu apa sih? Kalau return redirect itu tengok Google Meet-nya. Return redirect itu dia akan mengarahkan sesuai dengan rootnya. Rootnya kan nih ya, slash mahasiswa atau slashnya aja. Kalau return view dia akan mengarahkan sesuai dengan nama view-nya. View-nya kan view mahasiswa. Dalam folder mahasiswa ada namanya file index, itu dia bedakan ya. Dah, habis itu setelah kan udah benar nih. Baru kita tes benar apa enggak, bertambah. Coba nama Gibran, NIM, alamat, baru simpan. Tambah kan? Berarti selesai. Kalau misalnya keluar, apa lagi? Edit atau hapus? Edit lagi kan? Dah, habis itu baru kita masuk edit nih. Cara panggil editnya, pertama kita panggil link dulu. Ini edit, kan? Tengok cara edit itu gimana nih? Tengok di sini tabel kebenarannya. Cara edit.
Berarti kalau edit berarti ke sini dia akan pergi ke metodenya get kan, Method get dengan cara mengambil parameternya baru slash edit. Nah, baru kita gunakan ini ya, karena kita menggunakan localhost. Dah, tengok lagi tabel kebenarannya. Berarti ini mahasiswa slash nih pakai titik baru apa MHS ID. Kita ambil editnya berdasarkan dari ID-nya mahasiswa. Habis itu baru edit titik baru ini edit. Nah, oh ya, ini jangan lupa nih slashnya. Nah, kalau kita cek kalau edit dia bakalan mengarahkan ke mana dia, ke edit kan. Iya, edit ya, baru mengarahkan ke edit dia. Tengok sini edit. Dah. Baru kita tes Fardam die untuk tes saja. Dah, boy. Sambil mengirimkan kita cek dulu apakah ID-nya itu masuk apa enggak. Kita kan melempar sebuah ID ya, ID ini ya, kita kan lempar ID nih pas ngedit itu nggak teredit semua itu, satu-satu kita edit ya. Nah, baru tes kita mau ngedit Arif nih, langsung nggak Arif, woi satu nih, ini dia parameternya satu. Arif kan parameternya satu nih, ID-nya satu, berarti udah masuk dia. Dah, baru kita tes editnya, baru kita coba. Nah, ketika ini ditekan dia akan masuk ke dalam view-nya edit kan. Nah, baru return view. Return view. Dah, di dalam mahasiswa ada filenya edit. Baru kita buat resource-nya, baru buat view-nya. Nih, resource. Apa lagi? Mana dia? Resource, view, mahasiswa. Habis itu baru buat filenya edit blade.php. Nah, baru kita cek lagi pakai HTML apakah masuk edit atau tidak. Ini edit, ini edit mahasiswa. Dah, cek lagi, tes lagi masuk apa enggak. Masuk kan edit mahasiswa kan. Nah, dia lupa nih H1 nya lupa, H1 nih, H1. Nah, masuk kan, karena dia sama sambil mengirimkan juga apa parameternya juga lupa nih. Dah, itu masalahnya tuh. Dan aku tuh di kasus entah apa disuruh. Iya, kan. Tapi cuman code doang bisa Iya. kan. nanti paham dah tuh. Yang kita pelajari itu sama tambah, yang kita pelajari yang di tes ujian tuh apa kali. Nah, ini kan lempar data Arif nih. Berarti kita bakal membuat modelnya lagi, modelnya kayak first lah, select bintang mahasiswa where first gitu kan. Nah, caranya itu tengok di dokumentasi, dia namanya itu ada dia di Elcon namanya. Ini kita kan pakai animation, terus nanti dapat nomor if Buat aja gampang ya. Apanya? Enggak, itu kan katanya database itu cara menggunakan database itu dia pakai view kan. Sementara kita pakai equation. Nah, apa kan sama aja caranya. Yang penting kita paham. Nah, dari KFC mana? Apa maksudnya tuh? Hah? Gimana anda dapat ini? Apa? Hah? Apa? If while Itu kan kondisi, boleh di controller, view juga bisa. Apa contoh kasusnya? itulah yang tak tahu dulu. Gimana cara bikin itu kayak gitu sama Coba teman-teman kita buat operasi apa PHP-nya di view ya. Nih. Kita nampilkan.
Coba gini aja ya, PHP. Udah kerjakan aja misalnya. Kita buat variabel nama aku. Cara nampilkan di sini echo nama. Ini kan dalam create mahasiswa. Ini dah aku. Kalau itu operasinya. Kalau misalnya kalau if gunakan blade di gini aja ya. Nih. If. Jangan lupa pakai and if. Udah itu aja. Tergantung kondisi juga ya. Apa kondisinya? Apa aja yang di blog tuh ada If for each, while juga bisa juga nih. Tengok itu saja. berarti pakai blog Ini if else. Kalau if else gini dia. Ada if, ada else, tapi harus berakhiran dengan and if. Kalau while juga bisa nih, while. Sama juga while, tapi harus berakhiran dengan and while. Kalau di PHP-nya sama juga di PHP-nya. Nih, di PHP dia bisa pakai ini dia. If. Nih. Ini. Tapi ya and if. Tapi and if bisa gunakan kayak ini. Aduh sini lah berpaham. Ini kan apa teknik apa nih? Cuma apa aja nih? Penulisan. Inilah kita coba. Kalau if kan ini kan ada kayak kurung-kurung awalnya kan. Dia bisa juga kayak ini dia. If. Tapi harus ada ini. Berakhiran dengan and if. Contohnya nama. ini kondisinya. Ya kondisinya, contoh kondisinya. Oh yang ini coba. Bisa gunakan itu. Jadi tergantung kondisinya disuruh Ya, dia ada dua cara dia. Ada cara gini. Kalau misal if else kan ada cara gini juga. Nah, pakai ini. Ya ada caranya. Nama echo. Kan nggak error kan? Ada cara gini juga dia. Nggak apa-apa berarti yang di controller bisa pakai if. Boleh. Boleh. View juga bisa. Ya, di control bisa, di view bisa. View ya sarannya kalau view nih ngejakan operasi PHP bisa gunakan buat tag PHP-nya. Ini biasa nih standar nih. Tau lah sama PHP gimana sintaknya. Bisa gunakan teknik blade. Kalau blade itu kan if. Kalau if gunakan ini. If. Ini yang kalau di blade. Kalau while ya while. Jangan lupa and while ya. Kalau if else ada else-nya. If. Ini dia. If else. dia yang add-nya tuh berlakunya di blade doang. Ada else if lagi. Else if. Udah buat lagi. Ada for each. For Kalau nggak boleh cek orang boleh cek dokumentasi. Saya suruh dihafal. Nanti paham. mana boleh bisa kalau di mana. And for each. Udah lah ya. Dan ini edit Arif. Caranya dia harus nampilkan data Arif sini kan. Nah, kita lempar lagi data Arif sini. Nih controllernya, ini dia. Ini kayak nih. Itu kita menangkap data Arif kan. Betul return. Kita panggil dulu. Apanya? Di model mahasiswa. Untuk tampilkan data. Public function tapi pakai first mahasiswa ID
Nah, dia akan menampilkan mahasiswa berdasarkan mahasiswa yang dipilihnya. Ya, Fan ID. Ya, baru return. Ya, baru kita coba di controllernya, baru di apa? Kita panggil dulu objeknya. Mahasiswa. New. Mahasiswa. Baru kita panggil nih mahasiswa. Terus mahasiswa berdasarkan dari ID. Baru kita tampung dia pakai data, contoh data. Nah, baru kita tampilkan pakai Verdamdai data. Terus apa masuk apa tidak data Syarif ini? Tes edit. Masuk apa enggak? Di atribut. Oke, berarti masuk ya. Berarti masuk data Syarif ini. Nah, setelah data dia udah masuk, baru kita lemparkan data Arif itu dalam return view. Return view. Kita mahasiswa edit, mahasiswa dengan data. Kita tangkap nih data Arif nih. Dah, habis itu baru kita masuk ke dalam edit. Nih, edit tadi. Dah. Ini from nih kan. Kita ambil aja dari sini, dari create contohnya. Ini dia. Copy aja ini. Bukan ini. Ini dia. Baru kita edit nih. Tengok sini, name, value-nya tuh dia akan menampilkan, ini kan mahasiswa nih. Kita akan lengkap data mahasiswa. Berarti value-nya mahasiswa, nama, sama dengan nama. value mahasiswa apa, name, Alamat. value mahasiswa, alamat. Nah, cek lagi masuk apa enggak? Masuk kan? Alamatnya enggak masuk dia dong. Nah, masuk dia kan? Nah, ketika ditambah dia harus masuk ke dalam fungsinya update. Tengok dia apa di tabel kebenarannya. Kalau misalnya dia masuk ke update, ini dia. Tiba datanya metodenya put atau patch, tapi URL ini dia memanggil mahasiswa dengan parameternya ID. Nah, baru kita panggil ya. Ini mahasiswa titik, parameternya ID. Baru kita panggil sini. Apa salah? Mahasiswa ID. Nah, ini karena metodenya put kan, kita pakai metodenya put. Metode nih pakai put nah setelah masuk dia otomatis bakalan pergi ke update kan. Baru kita tes masuk apa enggak ke update. Jadi update kita cek masuk enggak. Kita cek dulu enggak masuk enggak ID-nya. ID. Nah, baru kita coba. Kita simpan. Ketika disimpan, masukkan update kan. Berarti benar. Sekarang aku mencek apakah ID-nya masuk apa enggak. Masukkan ID Arif kan 1. Nah, setelah itu di dalam modelnya baru kita buat update mahasiswanya. Baru public function update mahasiswa. Kita akan tangkap dari ID bersama datanya. Dah. Kalau coba tengok di dokumentasinya. Di
di dalam ilocon ilo nih ilocon ORM. Tengok sini, kita tengok update nih, cara update. Tengok sini ya, ini update nih, kita copy sini. Dah copy sini kan, ini pasti dah. Ini mahasiswa, where-nya ID, dari variabelnya ID yang kita tangkap di sini, di mana dah itu aja. Ini kita push apa yang bakal kita update. Yang kita update adalah data ini dalam sebuah array. Ini data. Nah, ini baru kita tampung dalam tabelnya mahasiswa. Dah siap. Baru mahasiswa controller. Ini update nih. Kita buat satu objek. Objeknya mahasiswa. Kita panggilnya model mahasiswa. Dah habis itu kita panggil fungsinya update mahasiswa, fungsinya ini update mahasiswa. Nah, yang bakal kita tangkap tuh adalah ID bersama data. Oh ya, kita belum tangkap data dulu. Sebelum itu kita tangkap data yang apa yang sudah kita input sesuai dengan name nya. Oh ini dia. Nih, nama, name, alamat. Nah, nama, name, alamat. Dah. Habis itu kita tangkap nih, tangkap dari request input name, request input name, request input alamat. Setelah itu baru kita masukkan dalam array-nya data. Array-nya data. Dah, sesuaikan dengan database. Dah. Habis itu kita panggil modelnya, duanya. Kita panggil buat objeknya, panggil modelnya. Habis itu kita panggil fungsinya ID dan angka ID. Ini data sesuai dengan ini. Ini mahasiswa where di mana ID updatekan semuanya. Dah, setelah itu masuk controller. Habis itu baru kita return redirect mahasiswa. Nah, baru kita cek lagi, baru kita coba. Nih Arif nih, Arif kita pengen ubah data Arif ibu. Dah tambah datanya kan. Dah baru hapus. Nah, hapus lagi. Kalau untuk hapus nih, hapus nih, kita bikin from. Baru kita buat from, karena kan di tabel kebenarannya ini dia metodenya delete kan, karena metodenya delete. Nah, otomatis mau nggak mau kita pakai from tapi post. Kalau post itu dia tidak bakal terlihat ketika di enter ini nggak bakal terlihat. Kalau get bakal terlihat dia, makanya kayak login kalau bisa pakai post. Kalau pakai get passwordnya nampak di sini dia. Nah. Login pakai post, kalau get dia nampak di nampak dia password nampak sini ya 1 2 3. Itu bahayanya kalau bisa pakai post. Nah, ini kita pakai from aja. Nah, karena metodenya delete, baru kita nih seperti biasa kita panggil tokennya, baru kita panggil metodenya, metode delete. Habis itu dia potos dengan parameternya. Dah baru kita panggil mahasiswa. Ini dia, ini
siswa titik MHS kita ambil dari berdasarkan ID. Dah, baru kita cek lagi, harusnya dia bakalan masuk ke dalam destroy. DD post. Baru kita cek lagi masuk apa enggak. Hapus. Baru kita refresh dong. Hapus kan, berarti masuk. Kalau cara hapusnya, tengok sini lagi dokumentasi. Nih. Di sini kita lihat. Ini di Elocon. Tengok namanya destroy. Ini cara destroy. Nah, ini cara destroy. Dia pakai function tidak di model sini. Iya. Atau ini boleh juga. Nah, ini enggak destroy ini. Nah, pertama-tama kita bakalan ngambilnya di model. Hapus itu model aja, model mahasiswa. Baru kita buat lagi untuk hapus. Public function hapuslah, hapus mahasiswa. Kita akan tangkap parameternya ID, lalu kita jalankan. Atau gini boleh juga. Nah, mahasiswa dengan kita modelnya mahasiswa, di mana where-nya itu adalah ID, parameternya ID, lakukan delete, habis itu return mahasiswa. Nah, habis itu key controller, baru kita panggil mahasiswa, modelnya mahasiswa. Habis itu kita panggil fungsinya mahasiswa ID. Setelah udah dihapus, baru return di right-nya mahasiswa. Baik, return redirect. Dah. Pergi ke mahasiswa. Habis itu baru kita coba lagi. Kita hapus nih Arif aja. Arif Ibu. Hapus kan? Yang kita hapus. Tidak ada pemberitahuan. Mau bikin pemberitahuan. Pakai pemberitahuan apanya? Ya apa tidak itu? Kalau itu menggunakan ya di view-nya itu kayak menggunakan JavaScript, namanya on click. Ketika diklik dia akan return alert. Enggak. Confirm. Yakin? Apakah kamu yakin? Nah, baru tes lagi. Apakah kamu yakin? Kalau tidak, jadi dong, nggak terhapus dah. Kalau oke, push dia. Ya, selesai. Nah, selesai.